pagi ini saya kedatangan tamu yang sangat jauh ya dari Natuna ya, beliau menyempatkan hadir. Jadi warganet dimanapun berada, jangan sia-siakan kesempatan perbincangan kami ya pada pagi ini. Silakan warganet dimanapun berada share di grup-grup yang memang memiliki interest yang sama ya. Mudah-mudahan perbincangan kami bermanfaat ya. Nah, di samping kiri saya sudah hadir narasumber yang luar biasa. Kalau warganet tahu ya, kalau ada iklan apapun makanannya ya minumnya titik ya. Tapi kalau kita bahas tentang persoalan Natuna, maka juru bicaranya adalah Bang Rodial Huda. Gimana kabarnya Bang? Baik, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita salam corona dulu. Iya. Kita menjaga jarak. Menjaga jarak ya. Baik, warganet dimanapun berada, kita sama-sama tahu ketika kemarin pandemi COVID-19 ya, mulai ada isu ya TKI ya, asal Wuhan ya kalau nggak keliru, itu kan heboh ya, karena salah satu tempat untuk mengkarantinanya adalah Natuna ya. Dan hampir di semua televisi swasta nasional itu mengundang Bang Rodial Huda ya, mengundang Bang Rodial Huda untuk ya katakanlah banyak masyarakat Natuna untuk menyampaikan aspirasi ya, kalau bisa jangan di sini ya. Tentu memori kita tidak lupa terhadap itu ya. Jadi sebelum kita bahas tentang bagaimana Natuna ya menjadi kabupaten unggul dan mendunia ya, mungkin Bang Rodial Huda sebagai pengantar bisa nggak, karena ini masih COVID juga ya. Jadi saya pikir masih relevan juga lah. Gimana sih cerita singkatnya sampai itu terjadi dan bagaimana negosiasi dengan pemerintah pusat, Bang? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dunia maya kita berjumpa, jadi tidak mungkin kita bersentuhan. Nama saya Rodial Huda, asalnya Natuna, pekerjaannya nelayan. Beberapa bulan yang lalu memang heboh saat pandemi ini belum ada di Indonesia, tapi orang semua sudah tahu dari media sosial begitu berbahayanya masalah ini. Dan tiba-tiba Natuna muncul untuk menjadi salah satu tempat untuk karantina mereka yang dari luar negeri yang dicurigai terkena maupun tidak, yang kita bilang sehat, tapi untuk dikarantina di Natuna. Siapa yang tidak ngeri dan tidak takut dengan hal ini? Jadi orang Natuna berusaha juga untuk menolak itu, menyampaikan berbagai aspirasinya kepada pemerintah, baik secara diplomasi, secara masif juga demo, dan itu tidak mudah. Dan orang di luar Natuna berbagai pendapat, tapi banyak yang mengatakan bahwa orang Natuna tidak nasionalis, tidak Indonesia, tidak mau menerima saudaranya. Dan hari ini orang baru paham apa yang dilakukan oleh orang Natuna dulu. Jadi hampir semua apa yang dilakukan Natuna dulu sebenarnya hari ini orang tanpa sadar bahwa orang semua melakukan apa yang disarankan dan dilakukan oleh orang Natuna. Misalnya kita dulu tidak mau menerima itu karena ada berbagai informasi yang tidak ada berbagai informasi yang tidak disampaikan, dan itu hanyalah tiba-tiba. Tetapi hari ini kita mengambil hikmah, sampai hari ini insya Allah Natuna masih merupakan zona hijau. Mungkin ini hikmah juga karena dulu akhirnya walaupun terpaksa kita rela menerima, dan akhirnya kita kembali kepada Allah Ta'ala, kita melakukan doa tolak bala. Karena usaha manusia sudah kita lakukan sempurna, ya tinggal kita berserah kepada Allah SWT. Dan ternyata sampai hari ini hijau masih kita punya zona. Oke. Waktu itu sempat ribut juga ya, negosiasi ya, penolakan dan lain sebagainya.
memberi pengertian kepada masyarakat dan kepada pemerintah untuk punya persepsi yang sama itu tidak mudah. Ya, frekuensi yang sama itu memang tidak mudah, pasti berlawanan karena melihatnya pada sisi yang berbeda. Ya. Dan Natuna itu seolah-olah kan waktu itu mentang-mentang kami jauh dan kami kecil dan kami sedikit kok kami mau dijadikan korban. Perasaan kita seperti itu. Tapi pemerintah melihat bahwa Natuna memenuhi persyaratan dan segala macamnya. Tapi itu tidak juga bisa kita terima dengan sempurna karena kita di Natuna juga tahu keadaan sesungguhnya. Yang rumah sakit yang mereka bilang siap segala macam itu ya kenyataannya juga tidak sesempurna yang disampaikan. Tapi intinya alhamdulillah sampai hari ini itu baik-baik saja. Oke. Nah, warganet berada dimanapun berada, ada satu hal yang unik ya menurut saya dari Bang Rodi Al-Huda nih. Beliau merupakan kapten kapal ya, bekerja di sebuah perusahaan pelayaran. Tapi kan kalau kita lihat ya secara umum kan cukup relatif mapan ya kalau dilihat dari zaman dulu ya itu makmur ya. Nah, tapi ya kapan Abang memutuskan ya untuk kembali ke Natuna dan mengapa gitu? Karena kan ini agak unik ya karena memang banyak putra daerah ya yang ketika mungkin sudah berjaya atau di tempat lain dan mungkin tidak merasa nyaman ya untuk kembali ke daerah. Apa yang membuat Abang kan artinya sempat keluar ya, maksudnya sempat menekuni dunia yang lain ya, tidak berada di Natuna. Apa yang membuat Abang pengen kembali ke Natuna dan banyak berbuat dan bergerak lah? Apa yang membuat Abang terpanggil gitu untuk kembali ke Natuna? Ya karena selama Abang berlayar kan paling sering itu di kota-kota besar. Kalau di Indonesia ya paling Jakarta, Batam. Kalau di sini di Singapura, di Hong Kong, di Jepang, di Amerika, itu selalu orang menyebut potensi Natuna. Sementara Abang sendiri sebenarnya merasa Natuna biasa-biasa saja. Tetapi makin akhir Natuna itu selalu menjadi pembicaraan yang hangat. Kalau sekarang viral, tapi dulu karena tidak ada media sosial, jadi sepertinya biasa saja. Tapi dari mulut ke mulut, Natuna itu selalu menjadi pembicaraan. Dan Abang waktu itu sempat bekerja di perusahaan ferry Batam Singapura saja, dan Batam Singapura itu sangat banyak orang yang berlalu lalang. Kalau waktu di kapal kargo, kapal tanker kan tidak banyak bertemu orang. Kalau ferry itu sering bertemu orang, dan di perusahaan itu saya semakin mendengar bahwa Natuna dan makin banyak berbicara dengan orang sehingga kalau begitu aku harus kembali ke kampungku untuk melihat potensi itu. Kok semua orang membicarakan Natuna tapi kok kayak Natuna biasa-biasa saja. Sehingga pada tahun 2004 ke atas saya mulai frekuensi berlayarnya dikurangi, sering pulang ke Natuna dan akhirnya betul-betul kembali ke Natuna menjadi nelayan keramba. Jadi orang di sana bilang tinggal di camp 3 tahun, saya tinggal di tengah laut dengan istri dan anak, pelihara ikan. Dan ya jadi kembali kepada kehidupan semula. Wah, itu sempat menjadi obrolan warga nggak? Oh iya, orang bilang gimana apa membangun mental itu kan nggak mudah ya karena apa pasal ini orang kok kapten kapal udah biasa hidup enak kok tiba-tiba jadi nelayan terus selanjutnya buka warung jualan. Sehingga kan orang bilang apa dia ini gagal di luar, sehingga kembali ke kampung apa ada kekecewaan atau semua banyak pertanyaan lah. Kadang-kadang dibilang orang gila, orang semua nak cari kerja kok dia malah balik kampung gitu. Tapi akhirnya orang mungkin mulai juga tahu setelah Abang bersosialisasi, menyampaikan, dan tidak mungkin semua hal kita mau jelaskan. Kadang-kadang menghabiskan energi juga ya, kita jalan-jalan saja. Setelah sampai di Natuna akhirnya kan terjun juga ke dunia sosial politik. Akhirnya berpolitik lah. Jadi Abang pernah ikut calon dewan, pernah ikut calon bupati, dan insya Allah tahun ini juga ikut lagi calon wakil bupati. Sebagai seorang yang ingin berpolitik waktu itu, dan Abang politik itu baru bagi kami sebagai profesional. Kita melihat perbedaan dari pekerjaan sebelumnya. Sebelumnya saya sebagai seorang nahoda kapal kan semua harus dipatuhi orang. Artinya
orang bekerja membutuhkan kita dan perusahaan dan kita membayar mereka dan mereka harus patuh. Apapun yang kita bilang mereka harus ikut. Tetapi melihat di dunia politik dan pemerintahan ternyata pimpinan itu bukan seperti di atas kapal. Walaupun cara bekerjanya harus seperti itu, tapi kelihatannya lebih banyak menjadi pelayan. Jadi ternyata jadi bupati, jadi gubernur, jadi presiden itu bukan penguasa seperti di kapal, tapi lebih banyak kepada penguasa untuk melayani orang, mencapai kesejahteraan yang mereka inginkan. Artinya mental abang yang dibangun selama ini oleh dunia pekerjaan abang dengan dunia yang akan digeluti itu berbeda. Nah, disitulah dengan kesadaran pelan-pelan mencoba untuk merubah mental. Jadi mengerjakan menjadi nelayan, membuka usaha rumah makan itu sebenarnya adalah usaha untuk merubah mental dari mental raja penguasa kepada mental pelayan. Dan ini tidak mudah dan saya melakukannya bertahun-tahun dan juga belum tentu apakah nanti begitu jadi betul-betul saya bisa melayani, juga tidak ada jaminan, tapi juga tidak bisa kita buktikan kalau memang tidak dilakukan. Jadi kalau tidak diberi peran, ya kita juga tidak bisa membuktikan itu. Warganet dimanapun berada, Bang Rodial Huda, ini kan kalau teman-teman pada memanggil abang dengan Wak Iyal ya. Nah mungkin warganet pengen tahu apa itu Wak Iyal ya. Mungkin kalau orang Natuna kan udah familiar gitu. Tapi gimana bisa muncul panggilan itu kan mungkin ada historisnya. Jadi orang manggil Rodial Huda itu sering panggil Iyal. Karena saya sudah berumur, saya punya anak. Di keluarga kami itu, keturunan kami itu kalau manggil ayah itu Wak. Jadi di Melayu Kepulauan itu sebenarnya cara anak memanggil orang tua itu sebenarnya sudah memberi gambaran dia itu siapa. Jadi misalnya orang datang ke rumah tanya, ada bapak engkau tak? Oh Wak saya gitu. Oh kau manggil Wak. Artinya orang udah tahu kalau orang manggil Wak ini kalau tak keturunan Bugis, keturunan raja. Ya. Terus misalnya orang datang lagi, ada bapakmu? Oh Enci. Enci itu orang tahu ini keturunan Wan, memanggil ayahnya. Misalnya lagi, oh ada ayah tak? Oh abah. Nah, ini orang tahu keturunan Sayyid, keturunan segala macam. Jadi memanggil orang tua itu sebenarnya adalah gambaran dia itu dari suku atau keturunan apa. Jadi ini sebenarnya hal yang mudah juga untuk orang mengetahui kurikulum vitae-nya mereka masuk rumah. Nah jadi karena anak-anak saya memanggil saya Wak dan saya memanggil orang tua saya Wak. Jadi orang banyak panggil Wak Iyal, Wak Iyal, Wak Iyal, sehingga orang nanya sama anak saya, ada Wak Iyal, dia mudah dan itu ternyata namanya sudah jadi dikenal umum hari ini. Bang. Nah warganet dimanapun berada, kita masuk ke bab politiknya nih. Ya kalau tadi tuh ibarat perkenalan lah Bang ya, Prembul. Kalau tidak keliru periode sebelumnya abang kan mencalonkan sebagai Natuna 1 ya. Atau katakanlah cabupnya gitu. Nah untuk periode yang kali ini keputusan politik abang memutuskan untuk maju menjadi Natuna 2 gitu kan. Kan kalau sebenarnya ini memang relatif jarang ya terjadi ya. Nah mungkin bisa nggak Bang ceritain sedikit kronologisnya seperti apa, karena kan ini juga menimbulkan beragam tafsir ya, beragam persepsi apakah Wak Iyal tuh pengen menang aja gitu, karena itu persepsi negatifnya, tapi kan bisa juga ada persepsi positifnya. Mungkin ini mau wujud kebersamaan bangun Natuna gitu. Gimana Bang? Ya, intinya kan kalau orang berpolitik seharusnya memang tujuannya lah ingin mengabdi. Mengabdi bisa pada profesi apa saja. Tetapi pada posisi politik kita lebih bisa melakukan sesuatu lebih luas dan secara masif dibandingkan kalau kita berprofesi secara personal. Misalnya kalau Wak Iyal sebagai orang biasa mengajak orang bergotong royong membersihkan
daerah, kampung itu mungkin yang ikut 2-3 orang saja. Tetapi kalau Wakyal sebagai seorang bupati atau wakil bupati mengajak orang berbuat sesuatu, itu biasanya lebih ramai orang ikut. Nah, jadi itu penting. Dulu saya maju sebagai calon bupati, banyak pelajaran sebenarnya yang bisa diambil. Waktu itu saya ikut orang lagi heboh dengan money politik, dan abang ikut dengan tanpa uang, tanpa kekuasaan, tanpa kekuasaan uang dan finansial yang besar, tanpa ada pengaruh yang besar, abang bisa ikut sebagai calon bupati waktu itu. Orang bilang tidak mungkin karena bayar partai itu mahal, untuk mendapatkan partai tidak mudah, tetapi itu dalam kenyataannya itu terjadi. Dan dulu tidak ada juga bayar-bayar partai itu, dan bisa ikut. Sehingga hari ini pun kalau orang bilang kalau mau ikut tuh harus mahal bayar partai, ya tidak mesti juga. Tidak mesti. Ya. Tapi politik berbiaya, itu sudah pasti. Terus dulu maju sebagai N1, ingin punya visi sendiri, mencari wakil sendiri. Apa yang kita ingin terapkan pasti jauh lebih mudah karena hanya datang dari kita sendiri. Hari ini memilih untuk menjadi calon wakil bupati, pertama bahwa tadi mengabdi bisa di mana saja. Kedua, hari ini memang pasangan abang layak untuk itu, karena secara pengalaman pemerintahan beliau jauh lebih mapan, karena memang dari pegawai seorang kades, lurah, dan sampai menjadi sekda. Dan abang tidak punya pengalaman itu. Walaupun kadang-kadang kita punya pendukung, kenapa kamu tidak nomor 1? Jadi kenapa dulu nomor 1 kok sekarang milih nomor 2? Sehingga ada orang bilang, sekarang sudah berani melacurkan diri, asal jadi aja nomor 2 pun tidak apa-apa. Dan itu biasa saja di dalam dunia politik, tidak usah terlalu dipusingkan. Yang penting niat kita yang kita jaga. Pandangan orang tidak bisa kita atur, tetapi niat kita tetap bisa kita jaga. Siapa yang merisik lebih dahulu, Bang? Kenapa? Siapa yang merisik lebih dahulu gitu ya? Terus terang, banyak calon yang memang melamar abang untuk menjadi wakilnya. Tapi kali ini memang tidak ada partai politik yang meminang untuk menjadi bupatinya, menjadi calon. Tapi menjadi wakil hampir semua orang mengajak. Saya tidak sombong, tidak mengumbar, tapi sebagai wakil hampir semua yang orang berkeinginan menjadi calon bupati Natuna itu mengajak abang untuk menjadi wakilnya. Lalu mengapa milih Pak Wan Siswandi? ini banyak alasan yang tidak juga perlu diungkapkan. Selain tadi birokrasi, ya mungkin apa ya, tadi mungkin selain pengalaman, ya barangkali mungkin konsistensi. Jadi misalnya orang datang ngelamar kita, habis itu hilang, terus datang lagi hilang, datang lagi hilang. Dengan orang yang begitu dia ngelamar kita, dia terus keep in touch, menjaga hubungan sampai, ya itu menunjukkan konsistensi. Dan beliau memang seperti itu, sehingga saya yakin bahwa memegang komitmen dan janji itu. Oke. Warganet dimanapun berada, ya, saksikan terus ya tayangan live streaming ini. Jangan lupa untuk di like dan share seluas-luasnya, dan silakan Anda mungkin komentar, bertanya, walaupun mungkin nggak bisa dijawab, tapi barangkali saya pikir Bang Iyal ini adalah netizen paling aktif ya. Nanti mungkin akan dibalas Bang ya, walaupun belum bisa Bang, abang sadar nggak, menyadari nggak, kan wakil kan dalam aturan perundang-undangan juga kan kewenangan kan terbatas, tapi kewenangan itu akan diberikan nanti apabila memang kepala daerah atau bupati berhalangan. Nah, sejauh ini ada nggak membangun komunikasi, ya katakanlah misalnya kalau saya Pak Wan misalnya jadi ya, Wakyal ngurus yang ini bab ini itu, ada nggak komunikasi sejauh itu gitu? Ya, sebagai karena kan mimpi abang kan, kalau saya lihat di Google dan lain sebagainya, punya misi maritim ya, menjadikan Natuna kabupaten unggul dan bahkan dunia gitu ya. Kalau kita baca ini gimana Bang? Ya memang selama ini kan yang orang khawatirkan wakil itu tidak berperan. Percuma aja jadi wakil, itu ban serap gitu. Tapi ban serap itu penting sebenarnya. Ini tergantung komunikasi, tergantung hubungan baik secara personal. Kalau kita memang tidak punya kedekatan personal,
Kita sudah ngotot menyampaikan keinginan kita pun tidak didengar dia. Tetapi kalau kita sudah punya saling pengertian, punya hubungan yang baik, kita tidak usah ngomong, kita kedip mata aja dia udah paham apa yang kita inginkan. Jadi lebih kepada hubungan. Saya secara umur lebih tua daripada calon bupatinya, daripada Pak Wan Siswandi. Artinya saya harus jauh. Berapa Bang usianya kalau boleh tahu? 54 jalan. Nah, warganet ganteng dan masih muda ya. Terima kasih. Karena tidak terlalu kalau banyak saya pikiran. Mikirnya nih abang masih 40-an loh. Ya enggak usah terlalu banyak pikiran, enggak usah banyak beban, jalan saja seperti biasa. Ya yang dapat disyukuri, yang nggak dapat ya disabari aja. Jadi hubungan ini yang bisa mempermudah komunikasi. Jadi rasa dari hati kita kalau kita sudah cun ya mudah saja. Dan saya rasa kita saling mengerti untuk itu. Dan Natuna itu sebenarnya tidak perlu saya paksa kepada visi dan misi maritim, karena secara kenyataan orang memang harus urus itu gitu loh. Jadi tidak mungkin calon bupati akan menolak atau tidak setuju dengan apa yang selama ini abang sering sampaikan, karena itu memang Natunanya. Realitasnya ya realitasnya seperti itu. Jadi tidak usah takut dengan urusan itu, dan saya akan berusaha bagaimana supaya kami tetap bisa bekerja sama kepada cita-cita yang kita inginkan bersama. Oke, Bang, Natuna ini kan akhir-akhir ini ya, beberapa tahun ini memang sering disebut ya. Tapi kan faktanya kita lihat ya, pembangunan fisik mungkin cukup banyak. Tapi kan bicara pembangunan kan bukan hanya bicara tentang bab fisik ya. Kalau menurut Abang sekarang apa sih persoalan Natuna yang fundamental dan harus diselesaikan ya, prioritas terlebih dahulu gitu kan menurut Abang? Apa persoalan yang fundamental dan gimana kalau menurut perspektif Bang Yal untuk mengatasinya gitu? Baik, Natuna ini sebuah kabupaten yang sudah lumayan lama juga, sama dengan Karimun, sama dengan Lingga. Tapi orang menganggap Natuna masih tertinggal. Tetapi secara fisik pembangunan Natuna itu untuk daerah-daerah perbatasan sudah sangat memadai. Sinyalnya sudah oke, jalannya sudah oke, pesawat juga walaupun sebagian masyarakat masih menganggap itu mahal tiketnya, tapi juga sudah memadai. Kapal ada, dibandingkan dengan zaman saya sekolah dulu jauh berbeda. Ya artinya kalau untuk bagi saya sangat saya syukuri karena sudah lihat perbedaan, tapi bagi anak baru yang tidak merasakan zaman saya dulu mungkin terasa kurang saja. Natuna itu tidak bisa dibangun dengan cara biasa karena dia tertinggalnya sudah jauh. Jadi dia harus dibangun dengan ekstra cepat, ekstra anggaran dan ekstra program. Tapi inti kalau kita lihat bagaimana pembangunan, program yang bagus itu kadang-kadang tidak juga menjadi bagus. Jadi apapun yang hanya ada di otak dan pikiran manusia itu, kalau kita tidak bergantung juga kepada sang penguasa, kita tidak menyerahkan juga, karena yang menentukan akhirnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala itu. Jadi kalau kita hanya menggunakan otak dan pikiran kita saja tanpa juga bergantung ke sana, saya tidak yakin juga benda itu bisa jadi. Buktinya perbankan yang dibangun oleh ekonom segala macam bisa bangkrut juga, perusahaan bisa kolap juga, negara bisa bubar juga. Artinya kemampuan manusia itu sebenarnya sangat terbatas. Tapi kalau kita menggantungkan harapan kita sambil berikhtiar maksimal kepada Allah SWT, insya Allah itu bisa terjadi saja. Oke, jadi kalau menurut Abang, sektor apa yang memang punya problem ya? Tadi kalau fisik kan udah oke. Nah kalau dalam konteks yang lain, sektor apa yang memang perlu dibenahi? Cara pandang. Pertama begini, Abang selalu mengambil satu patokan bahwa Allah itu tergantung prasangka kita. Nah, artinya contoh membangun dunia nelayan saja. Saya kalau bicara di mana-mana selalu menyatakan diri nelayan, tetapi orang selalu tidak terima. Enggak mungkin nelayan, enggak mungkin nelayan putih, enggak mungkin nelayan bisa ngomong. Artinya orang persepsinya terhadap nelayan itu harusnya miskin, bodoh, jelek. Mindset inilah sebenarnya yang membuat sesuatu itu terjadi. Jadi kalau kita ingin nelayan dan petani itu sejahtera, begitu disebut nelayan dan petani, bayangan kita harus seperti orang nyebut dokter atau insinyur. Tetapi kalau bayangan kita selalu rendah kepada objek itu, maka dia akan jadi rendah karena Allah tergantung prasangka itu. Jadi di samping membangun program-program, branding itu penting. Membranding seperti rokok. Rokok itu negatif.
merusak, tapi karena di branding pria punya saya sehingga rokok itu jadi bagus. Kenapa terhadap nelayan dan petani kita tidak lakukan hal seperti itu juga? Jadi sebenarnya membantu mereka secara uang, secara finansial fisik itu penting, tapi tidak menjadi hal yang terpenting. Terpenting itu membuat image kepada mereka, pandangan kita terhadap mereka bahwa mereka adalah kalangan yang sama. Ya. Kalau ini terjadi dengan sendirinya dia terangkat. Oke, cara pandang Bang ya. Cara pandang itu penting. Jadi kalau cara pandang itu kan positive thinking. Tapi Islam jauh lebih dasar positive feeling. Kita harus merasa bahwa kita sejahtera. Baru Tuhan akan beri kesejahteraan itu. Tapi kalau kita dikasih harta yang banyak selalu merasa miskin. Ya. Sampai kadang-kadang kita orang kaya pun karena demi bantuan tuh buat surat miskin. Ya. Artinya kita pengen miskin. Tetapi kita bilang kita ingin sejahtera, tapi kenyataan yang kita buat kita ingin miskin. Jadi ada perbedaan yang berlawanan di antara keinginan dan perbuatan. Jadi kalau kita memang ingin sejahtera, pikiran kita harus kepada kesejahteraan, perasaan kita harus kepada kesejahteraan, dan perlakuan kita pun ke arah kesejahteraan. Artinya kita berpikir tentang itu, merasakan itu, dan bekerja untuk itu. Oke. Nah, menarik bab kesejahteraan ya. 2 bakal calon gubernur, saya nggak perlu mengungkapkan namanya ya. Tapi mungkin abang paham ya, itu mengungkapkan ketika masa turun silaturahim berkunjung ke Natuna, mengungkapkan Natuna harus jadi provinsi gitu kan. Dan abang juga saya googling semalam gitu kan, jauh sebelum bakal calon gubernur udah sering mengungkapkan itu. Natuna harus jadi provinsi. Nah, itu gimana adalah, Bang? Itu adalah hal terpenting. Natuna adalah satu-satunya kabupaten yang berbatasan dengan banyak negara. Satu-satunya. Kalau Batam, Tanjung Pinang hanya berbatasan dengan Singapura, Malaysia. Tapi Natuna berbatasan secara langsung maupun terbuka itu dengan 7 dan 8 negara. Artinya Natuna itu etalase. Jadi tidak bisa membangun Natuna itu seperti kabupaten di tempat lain. Tapi orang yang memimpin Natuna itu paling tidak harus orang yang wawasannya ya regional maupun internasional, karena dia berada di tengah-tengah itu. Sehingga levelnya dia harus tinggi. Kalaulah Natuna itu seperti sekarang hanya sebuah kabupaten, dulu malah kecamatan, sementara tetangganya itu sebuah negara, itu ibarat kita melihat seperti apa? Seperti Kodam sama Koramil. Ya kalau Pangdam lewat di depan Koramil ya santai saja. Tetapi kalau setara, artinya Natuna itu kelas eselonisasinya minimal provinsi, dia kan agak setara dengan negara tetangga, tidak mudah dia dilecehkan. Sementara ini etalase. Dan Natuna itu baru bisa dibangun dengan anggaran sekelas provinsi. Karena apa? Karena provinsi itu otomatis dia langsung pada pusat hari ini. Terus Natuna, pemerintah ingin membangun dia pada sisi kelautan, perikanan, dan pariwisata. Tetapi di undang-undang pemerintah daerah hari ini 23/2014 itu kabupaten kan tidak punya kewenangan di laut. Aneh toh, kita ingin membangun laut tapi kabupatennya tidak punya kewenangan di laut. Kalau saya bawa ke DPR misalnya, tolong dong direvisi itu undang-undang supaya kabupaten punya laut. 34 provinsi menolaknya. Tetapi bagaimana supaya Natuna punya laut sehingga program Pak Jokowi tentang 5 pilar pembangunan Natuna itu bisa berjalan? Cara termudahnya ya jadikan saja Natuna itu provinsi, sehingga otomatis Natuna punya laut, sehingga bisa punya program di laut. Makanya tidak heran mungkin akhirnya 2 calon gubernur menyatakan itu, walaupun orang masih menyangkut paut pada politik. Tapi mereka pasti setelah turun merasakan sendiri dengan jarak pulau yang jauh, 154 pulau dalam kabupaten, dengan laut yang luas, dengan berbagai kejadian illegal fishing dan segala macam, kabupaten tidak bisa ikut campur di urusan laut. Itu hal yang berat untuk memajukan Natuna. Tapi Natuna bisa lebih mudah maju kalau dia jadi provinsi. Tapi saya kan nanti ikut calon wakil bupati. Artinya saat kami duduk di sana kalau jadi, kan ini masih kabupaten, masih tidak juga punya kewenangan di laut. Apakah kami bisa melakukan itu? Insya Allah bisa. Makanya dengan gubernur, dengan pemerintah pusat kita harus baik, harus cun, harus dekat supaya program-program itu bisa menyatu. Tapi kalau kita tidak punya hubungan yang baik dengan gubernurnya, dengan presiden, dengan menteri dan DPR, ya sudah. Baik warganet, ada pertanyaan yang agak menggelitik yang mungkin perlu ditanggapi, yaitu pertanyaan dari One Smile 86. ASN banyak minta pindah, baik ke provinsi atau ke kabupaten kota lain.
karena Natuna mungkin minim sarpras. Bagaimana melihat ASN yang cuma jadi batu loncatan buat mutasi? Ya mereka dulu tes, kan inginnya bekerja di Natuna katanya. Jadi tidak fair juga setelah lulus pindah ke tempat lain. Makanya kalau kami memimpin masalah-masalah seperti ini ya kita harus serahkan kepada sistem. Jadi kan ada Baperjakat, ada BKD yang membuat ini ya. Kalau memang belum layak untuk pindah secara waktu perjanjian mereka ya jangan pindah. Jadi kita pimpinan tidak bisa mengambil kebijakan-kebijakan yang membuat orang lain menjadi iri dan segala macam ya. Kita ASN ikut aturannya saja, transparan saja, sehingga mereka tidak mudah juga. Jadi kalau kita jadi pimpinan gampang memotong birokrasi, misalnya yang menjadi kewenangan anak buah kita yang selesaikan, ini yang sering juga menjadi masalah. Jadi ya kalau memang pindah ya di BKD diproses. Kalau menurut aturan di BKD bisa ya silakan, kalau tidak bisa ya tidak. Jadi kalau kita potong, oh ini karena saudara, karena teman, oke kita oke kan, ini yang sering menjadi masalah. Jadi bagi saya ini enggak jadi masalah, karena nanti kita ikut aturan saja, insya Allah ya kita bisa usahakan untuk itu, karena ya, PNS kan mengabdi tujuannya. Kalau cuma mau enak-enaknya saja dari awal tidak usah. Memang selama ini banyak terjadi seperti itu, karena memang kadang-kadang pimpinan tidak membagi manajemen tuh tidak dibagi habis, sehingga kadang-kadang guru mau pindah sekolah pun harus ke bupati. Ya ini ke depan kita manajemen harus bagi habis, semua orang harus berfungsi pada bidang dan tupoksinya.